Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Ci Ujang Esa. Terima kasih Pak di pagi hari yang alhamdulillah bercerah ini Pak. Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Insinyur Haji Isnaini Madani. Terima kasih juga Pak atas perkenan untuk bersinergi mewakili Pak Wali Kota. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perumdamri, Bapak Joni Prasetyanto. Soalnya nanti ada tab untuk kris yang terbaru Pak, launching, mohon kami perkenan Pak Wakil Gubernur. Yang juga kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang atau yang mewakili, kemudian Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Sumatera Selatan maupun yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan perbankan dan penyedia jasa perbankan, jasa pembayaran, seluruh stakeholder, runner, hadirin yang penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Di bumi Melayu nggak afdol kalau nggak bacakan pantun Pak Wagub, izin Pak. Mohon catatnya Bapak Ibu. Perahu bidar melaju ke tepi. Sungai Musi tenang dipayungi awan biru. Ayo kita satukan semangat untuk bersinergi, melangkah bersama untuk Sumatera yang maju. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bersilaturahmi dan dihadiri oleh Bapak Wagub beserta juga dari pemerintah kota, Pak Isnaini dan seluruh jajaran OPD dan pimpinan dari perbankan maupun instansi vertikal di dalam kegiatan yang baik ini, yaitu pelaksanaan Palembang Kris Run Bidar Fest yang juga merupakan menjadi bagian dari Festival Perahu Bidar Tradisional di 2025 ini. Itu Pak Wagub, jadi dari kami ada kegiatan tahunan rutin, yaitu bagaimana kris ini semakin menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat kita di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di Palembang kami bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang. Terima kasih sekali lagi Pak Isnaini atas perkenannya. Dalam kesempatan ini tentunya kami sangat berapresiasi atas perkenan pemerintah Kota Palembang untuk dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang terjalin erat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini mencerminkan dukungan dari pemerintah daerah terhadap proses transformasi digital. Karena selain untuk transformasi digital pembayaran, kami selaku otoritas pembayaran ini menjadi penting. Karena ini adalah suatu area bisnis yang ternyata sangat-sangat menguntungkan. Dan selama ini memang kita banyak masih tergantung dari pihak luar. Kita mencoba perlahan-lahan mengambil peran tersebut, Bapak sekalian. Kami juga menyampaikan apresiasi dan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi, Pak Wagub, Forkompinda, Badan Musyawarah Perbankan Daerah, dan komunitas. Di sini hadir juga komunitas lari dari Musi Runner. Tepuk tangan buat Musi Runner. Pelaku UMKM serta masyarakat Sumatera Selatan yang tentunya senantiasa berperan aktif terhadap bagaimana kita membentuk ekosistem digital. Kris ini tidak akan bisa berjalan kalau cuma satu merchant aja usernya. Karena ketika merchant menerima pembayaran dengan kris, maka mereka mengambil dari suppliernya harus juga dengan kris. Inilah yang sedang dibangun terhadap ekosistem daripada kris. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pelaksanaan Palembang Kris Run Bidar ini didasari oleh tingginya antusiasme masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, terhadap kegiatan olahraga dan kebudayaan. Karenanya menjadi tepat kami mensinergikan dan
menggunakan tema untuk budaya. Jadi kegiatan hari ini Bapak Wagub dan Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar olahraga, bagaimana kita juga mempromosikan budaya dan bagaimana kita membiasakan memberdayakan penggunaan digitalisasi melalui keris tadi. Di tema Pekan Keris Nasional dari kantor pusat kami, yaitu rayakan digitalisasi, kerisnya satu, menangnya banyak. Nah ini sangat menarik Pak Wagub, bahwa ternyata selama ini kita menggunakan dari pihak luar, itu luar biasa. Setiap transaksi, setiap kartu yang ada itu menghasilkan cuan. Nah, cuan ini yang kemudian mudah-mudahan bisa kita gunakan, bisa kita dapatkan dari anak bangsa, dari pelaku-pelaku usaha di domestik, yang pada akhirnya uang tersebut bisa digunakan untuk pembangunan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sebenarnya sudah kami lakukan dalam beberapa periode. Yang pertama, kami sudah melakukan juga partisipasi pada expo terbesar di Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya Expo, dengan menghadirkan wahana edukasi keris. Alhamdulillah Ibu Wapres bersama Ibu Gubernur berkesempatan mengunjungi booth kami dan melakukan experience terhadap keris tap. Dan kami juga melakukan pelaksanaan keris jelajah budaya Indonesia, di mana kami bersama kawan-kawan mahasiswa itu mengkompetisikan bagaimana mensosialisasikan, mendiseminasikan, mengedukasi masyarakat terhadap penggunaan keris ini dengan konten-konten, dengan cara-cara yang modern. Nah ini kami lombakan. Insya Allah ini akan menjadi juga media untuk mempromosikan wisata, karena tadi bagian daripada budaya di Palembang. Kemudian kami juga telah melakukan program tarif khusus LRT Sumsel seharga Rp80. Jadi ini sampai dengan selama periode tertentu kami memberikan bantuan subsidi untuk masyarakat yang ingin menggunakan LRT hanya membayar Rp80. Ini juga bagian daripada kegiatan Gerakan Nasional Kembali kepada Angkutan Umum. Dan hari ini tentunya ada puncak daripada kegiatan Pekan Keris yang disinergikan dengan festival bidar tradisional, di mana kami memadukan olahraga, kemudian festival bidar, ekspor UMKM, hiburan rakyat, sekaligus menghadirkan pengalaman langsung bertransaksi menggunakan keris sebagai perwujudan sinergi olahraga budaya dan juga upaya-upaya digitalisasi dalam sistem pembayaran di Sumatera Selatan. Semoga ini bisa semakin memasyarakatkan penggunaan keris di masyarakat. Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian, di dalam program digitalisasi ini kami juga bersama SMA negeri di Sumatera Selatan melakukan sekolah digital. Kami membantu untuk mereka ada sarana prasarana digital. Nah ini beberapa SMA negeri kami sudah melakukan PKS. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti insya Allah juga mohon perkenan Pak Wagub bersama dengan Damri ini akan ada launching yang kita sebut sebagai Keris-Tap Empos Damri. Keris-Tap ini adalah suatu metode pembayaran, sistem pembayaran yang semakin memudahkan layanan masyarakat. Tentunya ini akan semakin cepat, mudah, murah, aman dan handal atau cemumuah. Nah, ini nanti mohon perkenan cukup dengan menempelkan HP kita akan melakukan nanti mohon perkenan Pak Wagub. Jadi suatu kebanggaan bahwa Sumatera Selatan ini yang kedua Pak Wagub. Yang pertama secara nasional itu sudah dilakukan di Yogyakarta, tapi nggak apa-apa. Kita sudah yang kedua, tepuk tangan buat Pak Wagub. Dan khususnya dari Damri Pak Tony, terima kasih Pak Tony. Kami berharap ke depan Pak Wagub tidak hanya Damri tapi juga sarana angkutan lain dari Pak Isnaini juga agar juga semakin menerapkan keris dalam sistem pembayarannya. Barangkali itu Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Satu lagi Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian, terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan, di dalam penerapan digitalisasi kami menyadari ada risiko. Nah ini juga menjadi penting edukasi mengenai risiko. Terima kasih Pak Ibu Gubernur berkenan menjadi Duta Perlindungan Konsumen. Nah ini supaya tahu bahwa penggunaan keris
itu memang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, tetapi ada resiko. Maka harus menggunakannya secara bijak dan secara baik. Kenali risikonya, sehingga masyarakat tidak mudah ditipu melalui kejahatan-kejahatan digital. Mungkin itu Bapak Wakil Gubernur yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan ini. Mari kita terus bersinergi, memanfaatkan teknologi secara bijak dan menjaga semangat inovasi agar kemajuan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, satu buah pantun lagi. Sang saka merah putih berkibar tinggi, rakyat bersukaria di hari kemerdekaan. Mari songsong masa depan dengan semangat digitalisasi, wujudkan Sumsel unggul, Indonesia maju. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bang Pramono. Polisi tetap berada di tempat, Pak. Karena selanjutnya kita akan melakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana digitalisasi secara simbolis kepada SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan langsung diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan. Silakan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini untuk memberikan momen naik ke atas panggung. Serta Forkopimda, jajaran Forkopimda yang hadir pada hari ini, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan mohon izin kami juga undang menuju ke atas panggung Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Perumdapri Bapak Joni Prasetyanto. Kamil Mandiri diwakili oleh Bapak Bambang Indro. Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Bapak Insinyur Isnaini Madani. Kami mohon izin untuk kami undang menuju ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah. Baik, kita akan melakukan penyerahan hadiah untuk Pekan Kris Nasional terlebih dahulu. Silakan. Oke. 3, 2, 1. Palembang Kris Rambidar Fest 2025. Sinergi jangan lupa. Salam sinergi. Ya. Salam sinergi tentunya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Baik. Mohon izin kami akan membantu prosesi launching kita pada hari ini. Dan untuk bersiap-siap kita akan menghitung mundur. Silakan untuk mendekatkan handphonenya ke mesin tab atau Kris Tab NFC yang ada di depan. Baik, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dan dengan ini Kris Tab kami resmi diluncurkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu yang berada di atas tetap berada di tempat. Ya. Harus memakai jalan khusus dan highway kereta api harus terkonektasi. Pak, dugaan penyebaran penyelamatan dari perusahaan-perusahaan yang batu bara, Pak, seperti apa kita mengantisipasinya, Pak? Itu harus, karena itu ada regulasinya yang di DLH. Nanti kita sudah terus diawasi oleh DLH supaya jangan sampai dia ada penyaringan sampai 3 sampai 5 kali ada kolamnya disaring baru disalurkan ke tempat. Mas Gubernur nanti akan ada sanksi kalau mereka terbukti, Pak, ya? Kalau terbukti pasti ada sanksi, bukan kata undang-undang mengatakan aturan. Pak, satu lagi, Pak, kegiatan ini seperti apa, Pak? Kegiatan ini sangat baik sekali untuk kegiatan apalagi menyambut 17 Agustus dan memperkenalkan kris kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk memakai kris, karena kita membawa uang kontan itu kadang-kadang berisiko tinggi, tapi kalau krisnya tempel naik dan tempel sampai sini langsung ada keluar, tapi nggak dibawa, nggak disuruh bawanya kris dari sama, kalau bawanya bayar terus ke supermarket. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Ya, tadi kan udah lihat kan bahwa kami ada kegiatan bagaimana kris itu bukan cuma menjadi awareness tapi usage-nya juga ini. Nah, ini staging usage kita.
Nah kita ingin ada sesuatu yang berbeda, makanya kita sinergikan dengan kegiatan budaya. Bidan Fest itu kan sesuatu budaya, maka kita gabungan di sini dan sekaligus makanya angkutan ini kan sesuatu yang penting bagi masyarakat kan. Bagaimana penerapan kris di dalam angkutan. Nah ini salah satu yang baik untuk efisiensi perekonomiannya gitu. Berarti angkutan perairan juga nggak Pak? Nantinya kita harapan, makanya tadi kami bilang harapannya pemerintah daerah mendukung untuk angkutan-angkutan lain juga. Semua itu kalau udah kris kan bagus, karena itu kan memudahkan pelayanan masyarakat. Nanti kalau udah semuanya masuk ke apps gitu, pesan lewat app, bayar lewat kris saja kan mereka, seperti itu. Itu dorongnya dari kerja sama dengan pemerintah atau sosialisasi personal Pak? Apanya? Di angkutan mana? Angkutan perairan ya? Kalau angkutan kan pasti itu ada otoritasnya kan, apakah perhubungan atau mungkin dinas hub, disubnya kan gitu kan. Ya lewat mereka lah kita. Oh di Tanjung Siapi udah. Oh, oke. Kalau angkutan umum sendiri Pak, sudah apa aja yang sudah menggunakan kris? Kenapa? Sorry. Angkutan umum Pak, udah apa aja? Angkutan umum, LRT udah kemarin kita juga LRT, makanya LRT kita budayakan supaya bayar kita kasih subsidi supaya orang biasa. Dan yang paling penting hari ini gerakan nasional kembali menggunakan angkutan umum karena kan sebenarnya itu nyaman ya gitu ya. Ya kita kasih subsidi ya, biar mereka kemudian nyoba, oh ternyata enak pakai kendaraan umum gitu kan. Bandara gimana Pak? Kalau Bandara. masuknya biasanya pakai imani, lagi heboh pakai imani gitu. Oh ya. Oh udah pakai kris juga kan? Juga Pak ya. Heboh apa? Pembayarannya hanya imani Pak, nggak boleh cash gitu. Nah sebenarnya gini, pembayaran itu kan banyak alternatif. Mau cash, mau nggak cash itu boleh, nggak masalah. Kan itu alternatif pembayaran. Tapi masyarakat dengan sendirinya daripada bawa uang cash seperti Pak Wagub tadi bilang, kan repot kan, resiko hilang, rusak segala macam. Ya kalau pakai handphone ini kan udah beres semua. Oke. Nah Pak, lalu gimana kan kemarin gubernur meminta banyaknya ATM Pak yang tersebar se Indonesia Pak. Gimana Pak gitu Pak di pelosok Pak? Itu kan udah sejauh kemarin kayaknya. Iya, seperti apa Pak nantinya Pak, realisasinya Pak? Nah kalau ATM itu ada kebijakan perbankan, masing-masing bank dia akan menilai perlu nggak buka suatu ATM. Nah, pastinya mereka akan hitung secara bisnis, gitu, cost dan benefitnya seperti itu. Tapi kalau ke pelosok kirisnya seperti apa Pak? Kalau kris sepanjang ada sinyal maka bisa dipakai. Gitu. Berarti kita akan koordinasi dengan provider atau gimana Pak? Kita koordinasi sama Menkominfo kan, Menkominfo yang kemudian semua BTS kan sudah banyak dijalani semua. Salah satu program digitalisasi adalah infrastruktur, yaitu tadi menyediakan sinyal-sinyal tadi. Seperti itu. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.